Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Azroni Cokrawinoto dari kelompok 5 Ilmu Permuliaan Ternak kelas A. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menerangkan tentang perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang diasisteni oleh Kak Muhammad Salas Taufiki pada praktikum ilmu permuliaan ternak 2020. Untuk pembahasan penilaian dari heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik akan dilanjutkan pada video kali ini. Ya, kita akan langsung menuju ke latar belakang. Ilmu permuliaan ternak merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana meningkatkan produktivitas serta populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik pada ternak. Permuliaan ternak juga merupakan cabang ilmu biologi, genetika terapan, dan metode untuk meningkatkan dan memperbaiki genetik ternak. Permuliaan ternak diartikan dalam satu teknologi di bidang peternakan yang berfungsi meningkatkan mutu genetik ternak. Serta mutu genetik ternak sendiri adalah kemampuan warisan yang berasal dari tetua dan moyang suatu individu. Kemampuan ini dapat dimunculkan setelah bekerja sama dengan pengaruh faktor lingkungan dari tempat pemeliharaan ternak. Pemeliharaan ternak dilakukan dengan 3 metode, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas sendiri merupakan perbandingan antara ragam genotip yang dengan besaran total ragam fenotip dari suatu karakter. Heritabilitas memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Korelasi genetik merupakan parameter untuk mengetahui hubungan suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Nilai korelasi genetik menunjukkan hubungan antara sifat yang diturunkan tetua kepada keturunannya. Apabila nilai korelasi genetik antara dua sifat dapat diketahui, maka pemalihan pada sifat pertama dapat ditaksir untuk menaksir perubahan sifat kedua pada keturunannya. Korelasi genetik memiliki rentang nilai 1 sampai 1 hingga -1. Repeatabilitas merupakan parameter yang membahas hubungan antara produktivitas pertama dengan produksi berikutnya. Pada individu tersebut diamati sebagai pengulangan penampilan produksi. Kemudian, repeatabilitas antar kelas adalah parameter untuk mengetahui pengulangan produksi antara dua data produksi, sedangkan repeatabilitas dalam kelas merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi untuk lebih dari dua data produksi. Repeatabilitas memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Tujuan dari praktikum ilmu permuliaan ternak yaitu diharapkan praktikan dapat memahami apa yang dimaksud dengan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mampu melakukan perhitungan dari 3 metode tadi, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan juga diharapkan paham kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Praktikum ilmu permuliaan ternak yang dilakukan secara daring memiliki manfaat, yaitu mengetahui dan dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas, serta praktikan dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter, faktor yang dipengaruhi nilai dari parameter tersebut, serta paham penggunaan secara dengan benar. Kemudian ada materi metode. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan merupakan form data produksi IBT dan bobot telur sebagai berikut. Untuk perhitungan nilai yang pertama itu ada pendugaan nilai heritabilitas IBT1 dengan hasil perhitungan tabel tadi yang di atas. Bisa disimpulkan tabel seperti ini. Perhitungan heritabilitas IBT1 itu terdiri dari faktor koreksi
Yang kedua, jumlah kuadrat antar pejantan. Ketika ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW, kemudian ada derajat bebas antar pejantan DPS. Kemudian yang kelima ada derajat bebas antara anak dalam pejantan DWP. Kemudian ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Yang ketujuh, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan KTHW. Yang terakhir ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Dengan rumus-rumus yang ada di atas tadi sudah dijelaskan di video praktikum yang ada di lab GPR dari asisten, yang dimana mendapatkan nilai heritabilitas IBT1 dengan nilai negatif 2,5383925 yang mendapatkan kesimpulan dari hasil perhitungan didapat heritabilitas sebesar negatif 2,5 yang menunjukkan bahwa nilai terdapat di luar rentang nilai heritabilitas yaitu 0 hingga 1. Jadi yang sudah dijelaskan pada pembahasan awal tadi bahwa nilai dari heritabilitas memiliki rentang 0 sampai 1. Sedangkan dari kesimpulan data yang saya ambil dan saya hitung heritabilitasnya sebesar negatif 2,5. Hal ini menunjukkan karena faktor lingkungan yang dominan tertutup dengan anti dominan. Berikut pembuatan daftar sidik ragam pada perhitungan heritabilitas IBT1. Pada tabel ini menunjukkan bahwa kuadrat tengah dari antar pejantan dengan jumlah kuadrat 1813,902888 adalah 0,598966667. Kemudian yang antar anak dalam pejantan dengan jumlah kuadrat 23,385572 dengan kuadrat tengah 1,461675 hingga dua-duanya antar pejantan dan antar anak dalam pejantan memiliki kuadrat tengah harapan yaitu COV-S negatif 0,17 dan COV 1,461675. Kemudian ada penggunaan pendugaan nilai heritabilitas bobot telur 1 yang sama dalam proses perhitungan dari heritabilitas IBT1 menggunakan faktor koreksi jumlah kuadrat anak, dan yang sampai hingga ke 9 rumus sama hingga dihasilkan heritabilitas bobot telur 1 1,2575422936 yang dapat disimpulkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai heritabilitas 1,25 yang menunjukkan bahwa nilai berada di luar rentang nilai heritabilitas yaitu 0 hingga 1. Tingginya heritabilitas menunjukkan besarnya keragaman genetik yang dapat menyebabkan keragaman gen. Tingginya nilai disebabkan oleh keragaman dan lingkungan serta kesalahan dalam mengambil contoh dan jumlah populasi. Seperti itu. Untuk daftar sidik ragamnya juga seperti ini. Ya, seperti saya jelaskan tadi sebelumnya. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang pendugaan nilai korelasi genetik IBT1 dan berat telur 1 dengan tabel sebagai berikut. Akan saya perjelas terlebih dahulu. Ya. Untuk mencari pendugaan korelasi genetik IBT1 dan berat telur 1, kita menggunakan 9 rumus sama di pendugaan nilai sebelumnya. Ada faktor koreksi, jumlah hasil antar pejantan, kemudian ada jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, derajat bebas, antar pejantan, derajat antar dalam pejantan, anak dalam pejantan, yang keenam hasil kali rata-rata antar pejantan,
Kemudian hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan. Dan yang ke-9 ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan. Untuk perhitungan dari korelasi genetik sendiri, itu ada atau RG ya, biasa disebut RG. Pada tabel yang saya sajikan itu menghasilkan korelasi genetik sebesar negatif 0,17. Dengan kesimpulan dari hasil perhitungan didapat nilai korelasi genetik sebesar negatif 0,17 yang menunjukkan bahwa nilai berada di dalam rentang nilai heritabilitas, yaitu 0 sampai 1 dengan ragam sidik sebagai berikut. Sidik ragam sebagai berikut. Kemudian kita akan lanjut tentang pendugaan nilai repeatabilitas IBT antar kelas dengan tabel seperti berikut. Baik, akan saya. Nah, ini nih tabelnya. Antar kelas. Jadi keseluruhan. Kemudian untuk perhitungan pertama itu menggunakan rumus R sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X kali sigma Y per N dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N kali sigma Y kuadrat negatif dalam kurung sigma Y kuadrat per N. Dengan rumus seperti itu kita akan menghasilkan, dapat disimpulkan dengan hasil negatif 1,088077. Untuk kesimpulan kita bisa lihat, yaitu heritabilitas, kita ulangi lagi, merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu genotip pada ternak dan mewariskan karakter yang dimiliki ternak sebagai parameter pendugaan. Untuk mengukur sejauh mana keragaman penampilan suatu genetik dalam populasi terutama disebabkan oleh faktor genetik. Kemudian korelasi genetik merupakan parameter untuk mengetahui hubungan satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Kemudian repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat yang muncul pada ternak. Pada hasil perhitungan tadi, nilai heritabilitas IBT diperoleh nilai negatif 2,5 yang menunjukkan nilai tersebut di luar rentang nilai heritabilitas, yaitu 0 hingga 1. Sedangkan nilai heritabilitas pada bobot telur 1 diperoleh nilai sebesar 1,25. Nilai ini juga merupakan nilai rentang di luar dari nilai heritabilitas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi heritabilitas adalah keragaman lingkungan, metode statistik yang tidak tepat, generasi populasi yang diuji dalam jumlah populasi, dan kesalahan dalam mengambil contoh. Pada perhitungan korelasi genetik 1 dan bobot telur 1 diperoleh hasil negatif 0,17 yang menunjukkan nilai tersebut berada di dalam nilai rentang korelasi genetik, yaitu 1 hingga -1. Berdasarkan hasil perhitungan repeatabilitas IBT antar kelas diperoleh hasil negatif 1,0. Berikut ini juga di dalam atau di luar hasil dari rentang repeatabilitas 0 hingga 1. Sedangkan pada repeatabilitas di dalam kelas diperoleh hasil sebesar 0,730 atau 0,730, di mana nilai ini masuk ke dalam nilai rentang repeatabilitas, yaitu 0,1, 0 hingga 1. Maaf. Faktor yang mempengaruhi nilai ini adalah performa individu dan keragaman komponen penyusunnya, dari performa individu yang relatif dan keragaman komponen penyusunnya. Berikut adalah penjelasan penilaian dari saya, penilaian korelasi repeatabilitas dan heritabilitas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.